Setiap orang kan beda-beda, masalahnya beda. Itu yang membedakan harga. Sampai jadi bestie kan Kak? Benar, bestie banget. Sampai kakak nyaman sama aku. Tuh kan, bahaya nih, agak-agak nyaman nih ya. Kalau nggak perlu ya kenapa harus dikerjakan? Yang kita kerjakan yang memang urgent, yang memang diperlukan gitu loh. Hai teman-teman Behind Beauty Podcast, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng aku Nafila. Semoga kalian gak bosan ya lihat muka aku setiap minggu nih. Karena di Behind Beauty Podcast kali ini kita agak berbeda nih. Biasanya kita ngobrol bareng dokter. Nah kali ini kita bakal ngobrol sama, mungkin kalau kalian sering lihat Behind Beauty Podcast dari sebelum-sebelumnya, kalian pernah lihat nih wajah ini, yaitu beauty konsultan kita. Di samping aku udah ada Kak Timi nih. Halo Kak Timi, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Nafila apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik, sangat baik. Kak Timi, kita kan udah lama nih gak ngobrol-ngobrol di Behind Beauty Podcast. Jadi mungkin ada pendatang baru nih, pendengar baru Behind Beauty Podcast. Kak Timi ini adalah beauty konsultan di Plasthetic Clinic Bendungan Hilir, betul ya Kak Timi ya? Betul. Jadi kalau misalnya kalian mau konsul, nanti akan ditemenin sama Kak Timi ya? Benar. Bahkan gak cuma konsul doang ya Kak Timi ya? Konsultasi, terus nanti pada saat operasi, pada saat kontrol, aku juga pasti nemenin. Sampai bener-bener selesai, sampai jadi bestie kan sih Kak? Benar, bestie Kan? banget. Sampai kakak nyaman sama aku. Tuh kan, bahaya nih, agak-agak nyaman nih ya. Pokoknya nih Kak Timi banyak banget nih bestinya dari pasien-pasien ya Kak Timi ya. Betul. Kak Timi, tapi sebenarnya sebelumnya kan Kak Timi bukan jadi beauty konsultan ya? Betul, aku sebenarnya tuh nurse. Aku di sini tuh sebenarnya perawat. Cuman mungkin ya ada kelebihan ya. Jadi dimintain tolong untuk jadi beauty konsultan. Jadi kan lebih memahami lah. Maksudnya untuk menjelaskan ke pasien juga, pasien lebih mengerti. Karena kan aku udah pernah di ruang operasi. Jadi ketika aku menjelaskan ke pasien, pasiennya lebih bisa mengerti. Maksudnya apa yang tidak ditanyakan ke dokter bisa ditanyakan ke saya. Gitu. Kurang lebih paham dunia medis lah ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau datang ke Plasthetic Clinic, nanti bakal ketemu Kak Timi. Dan Kak Timi ini ahlinya banget deh. Kalian mau ngobrol-ngobrol sama Kak Timi tuh pasti bakal nyambung. Nah Kak Timi, karena sebelumnya bukan beauty konsultan nih, selain kayaknya kalau misalnya ditanya kesulitannya karena belum tahu medis lagi gini dunia medis gitu, kayaknya kan kalau itu karena basicnya emang udah nurse gitu, udah suster gitu. Betul. Ada nggak sih Kak kesulitan lain gitu pas baru jadi beauty konsultan? Pada saat awal-awal sih mungkin ya penyesuaian aku berinteraksi sama pasien langsung. Kalau aku jadi nurse kan cuma sekedar ya di ruang operasi gitu di ruang ya? operasi ngomong tapi nggak ngomong yang meluas gitu. Kalau sama pasien kan ketika aku jadi konsultan, aku sama pasien artinya aku menjelaskan apa yang pasien tanyakan. Dan itu aku harus mengerti dari product knowledge gitu-gitulah. Karena kita banyak nih, kita ada surgery, ada estetik, dan aku harus lebih mendalami itu teorinya gitu. Kalau untuk berbicara sih maybe udah bisa, cuman dari product knowledge-nya aja sih. Cuman mungkin itu penyesuaian 1 bulan aja. Benar. Mungkin ada yang pengen jadi beauty konsultan nih, harus banyak-banyak belajar lah ini dari Kak Timi ya. Harus apapun itu ya. Iya. Kak Timi, tapi aku mau tanya nih, ada nggak sih pengalaman yang tak terlupakan saat ngehandle pasien? Pengalaman tak terlupakan pada saat menghandle pasien banyak ya. Apalagi kalau misalkan pasien-pasiennya asik gitu ya kan. Terus tuh bercerita sama pasien, itu kan sebenarnya sesuatu yang kita jadi teman curhat juga. Jadi tuh kayak tapi itu kan kita hanya nyimpan sendiri gitu. Kita nyimpan sendiri aja. Ketika pasien pengen bercerita apapun itu, ya kita hanya jadi pendengar aja gitu. Jadi kayak lebih, ya betul kata Nafila tadi, bestie gitu. Kayak lebih seru aja sih. Iya. Tapi harus, namanya cerita pasien harus tetap dirahasiakan ya Kak Timi. Jadi kalau kalian mau curhat sama Kak Timi nanti kan itu kayak nggak disengaja gitu, tiba-tiba curhat mungkin ya. Bener. Mungkin karena yang tadi dibilang nyaman tuh, makanya jadinya cerita gitu tiba-tiba. Oke. Pertanyaan apa sih Kak Timi yang sering ditanya nih sama pasien biasanya? Pertama ya, biasanya pasien tuh nanya
prosedur surgery itu sendiri atau estetik itu sendiri. Terus tuh bagaimana penyembuhan, berapa lama penyembuhan, terus tuh persiapannya seperti apa gitu-gitu. Terus biasanya ya ending-endingnya pasti biaya dong. Semua orang pasti akan menanyakan biaya di akhir, biasanya gitu sih. Ngomong-ngomongin tentang biaya nih Kak Timi. Jadi tuh beberapa waktu lalu pernah ada pasien yang nanya, katanya kenapa sih kok setiap pasien tuh beda-beda harganya. Nah itu nih, kalau beda-beda ya bukan masalah beda-beda. Kalau untuk beda itu kan sebenarnya tergantung permasalahannya. Ketika mungkin dia nanya di sosial media, di Instagram, itu kan pasti akan dikasih dengan harga start from. Makanya dia harus datang ke klinik untuk konsul. Kenapa? Fungsi konsul itu kan sebenarnya untuk dokter melihat langsung dan mesti menganalisis ini masalahnya apa nih gitu. Misalkan dia rinoplastinya itu dia mau rinoplasti, tapi rinoplastinya ini contoh ya, dia udah pernah rinoplasti kah atau memang virgin belum pernah rinoplasti terus pengen rinoplasti, berarti kan beda masalah. Ketika dia revisi dan virgin belum pernah sama sekali itu kan beda. Itu yang membedakan dong harganya. Dan setiap orang kan beda-beda, masalahnya beda, itu yang membedakan harga. Kasusnya gitu ya, kasusnya setiap kasusnya apa, jadi harganya juga pasti akan beda dari itu gitu. Karena ada juga kan kasus ada yang sulit gitu. Jadi maksudnya juga kayak liposuction sebesar apa nih, sebanyak apa nih yang mau dilipo kan gitu. Kita harus lihat dulu dong. Jadi biaya itu sebenarnya akan kita bicarakan setelah pasien datang ke klinik, setelah dia konsul dengan dokter. Nah nanti itu biaya mengikuti gitu loh, gitu sih. Nggak ada sih kita beda-beda harga tuh nggak ada, cuman permasalahan setiap orang beda-beda itu yang membedakan gitu loh. Iya benar. Jadi buat kalian bertanya-tanya, ih kok temenku waktu itu segini gitu, kok aku segini. Karena itu emang ada alasannya, kasusnya berbeda ada alasannya. gitu. Karena mungkin temennya dulu cuman benang filler, ya otomatis revisinya nggak terlalu mahal dong. Tapi kalau misalkan aku sama Nabila kan cuman filler benang, terus datang mau rinoplasti, itu kan cuman ngebuka filler benangnya aja, itu nggak terlalu mahal. Tapi kalau aku mau datang karena keluhan aku udah pernah implan L, terus misalkan miring atau mau jebol, akhirnya aku revisi kan beda lagi, itu kan lebih sulit lagi. Jadi karena kan dokter mengerjakan kerjaan orang lain gitu loh, jadi merevisi namanya itu, itulah ya aku otomatis harganya sama kamu beda dong. Gitu. Jadi jangan ada salah paham ya di antara kita, begitulah penjelasannya gitu. Ya teman-teman ya. Mungkin salah tangkap aja kali. Karena nggak tahu ya, jadi makanya nanya gitu ya. Makanya perlu nanya biar mengerti, makanya perlu konsul biar mengerti, seperti itu. Itulah pentingnya konsultasi. Benar, gitu. konsultasi itu kan sebenarnya bukan untuk apa-apa ya, untuk ya untuk kita membahas yang dokter adjust ke pasien, terus tuh bagaimana pemulihannya, bagaimana nanti persiapannya, bagaimana kakak nih baiknya bagaimana. Belum tentu soalnya ketika dia tanyakan di sosial media, pada saat dia datang itu beda loh. Bisa jadi beda, oh ternyata dia nggak perlu itu, ternyata dia perlunya ini, gitu loh, dia urgentnya ini. Karena kan kita di sini pasti ngasih apa yang diperlukan gitu loh, mau itu surgery, mau itu estetik gitu. Kalau nggak perlu ya kenapa harus dikerjakan? Yang kita kerjakan yang memang urgent, yang memang diperlukan gitu loh, gitu. Pokoknya kita kasih yang terbaik ya buat pasiennya. Benar-benar. Terus Kak Timi ini, pernah nggak handle pasien yang orang terkenal gitu Kak Timi? Oh banyak lah pastinya ya, banyak lah. Cuman kalau kita di sini kita kan klinik ya, jadi sama aja semuanya. Mau itu pasiennya terkenal atau enggak, itu kita samakan. Dan itu mau itu pasiennya artis atau apa, mau itu pasiennya orang biasa, ketika dia pengen privacy ya kita kasih privacy. Karena apa? Kan banyak orang yang nggak pengen diketahui bahwa dia surgery, bahwa dia melakukan tindakan estetik. Iya, kan banyak. Jadi mau dia artis, mau orang biasa, kita tidak membedakan. Itu privacy setiap orang gitu loh. Dan kita tidak membeda-bedakan, oh dia artis, oh dia ini. Ya enggak dong, sama aja. Saya pun memperlakukan ya seperti
pasien pada umumnya sama, gitu ya. Semuanya kalau dia minta privasinya dijaga ya, tetap kita jaga kita gitu jaga. Ya. Kita di sini privasi banget. Contohnya kayak yang di-up di sosial media itu kan tidak semuanya bisa di-up karena pasien pada saat mau tindakan dia tanda tangan mau di-up apa tidak. Kalau tidak ya berarti nggak akan muncul di sosial media kita itu gitu ya. Jadi dokumentasi kita aja karena ketika nanti dia minta before-nya sebelumnya gimana sih dok? Oh ini kita ada buktinya gitu doang. Jadi tidak kita mau sembarangan berbicara gitu nggak bisa. Itu kan privasi masing-masing gitu. Jadi tenang aja, pasti privasinya aman. Tenang aja, langsung DM Plastetic Clinic. Karena kan kita ada kode etiknya juga. Iya benar. Betul. Terus Kak Timi kan kayak semua orang kayaknya udah pada tahu juga nih kalau Kak Timi ini melakukan rinoplasti ya kayak betul ya. Nah itu tuh Kak Timi dari dulu pengen rinoplasti kah apa pas kerja di Plastetic Clinic nih jadi tertarik nih sama rinoplasti gitu? Kalau dari dulu pengen hidung mancung ya pengen ya. Kan aku juga dulu benang mopiler ya. Jadi tapi kalau untuk rinoplasti dulu kan aku masih awam karena aku belum kerja di dunia surgery. Ketika aku kerja di Plastetic Clinic, nah aku langsung tahu apalagi lihat hasilnya, mau bagus kan, banget gitu ya. Mau gitu. Oke. Akhirnya ya dijadwalkan gitu. Oke nih ada jadwal kosong, dijadwalkan. Aku disamakan kok sama pasien yang lain. Jadi ketika penjadwalan juga ya jadwal kosong baru bisa masuk. Gitu nggak nothing spesial ya, nggak ada yang spesial karena aku diperlakukan sama seperti pasien-pasien lain juga. Dari persiapan terus tuh jadwal, terus tuh cek lab, aku juga cek lab, terus tuh payment segala macam sama kok. Aku tidak ada perbedaan sama pasien. Bahkan dokter Yani follow up aku seperti pasien pada umumnya kan. Jadi tuh kamu nggak boleh ya vitamin 1 minggu sebelumnya nggak boleh minum vitamin. Terus tuh nanti persiapannya begini-begini. Iya sama. Pada saat aku masuk ruang operasi pun ya sama. Dokter juga menjelaskan nanti begini nanti sama. Oh berarti pas kita operasi tuh kita juga akan dikasih tahu ya nggak boleh ini gitu. Pasti. Benar-benar diperhatiin nggak sih? Karena kan aku PCR juga gitu kan. Jadi sebelum operasi itu kan ada cek lab, ada PCR gitu. Dan itu aku dipantau terus sama dokter Yani. Disamakan gitu. Semua pasien pasti sama ya di treatnya ya. Sama. Yang pasti akan sangat-sangat diperhatikan ya. Nyaman banget pokoknya di Plastetic Hati-hati Clinic. nyaman ya sama Kak Timi nih kalau udah ketemu Kak Timi. Saya dan Plastetic Clinic. Iya tentunya dengan Plastetic Clinic. Nih Kak, terus kan Kak Timi ini pasti banyak nih circle-nya nih. Ya. Tapi kalau di circle-nya Kak Timi tuh mereka tuh memandang bedah plastik tuh kayak gimana sih Kak? Kalau circleku kan memang sudah biasa ya. Saya Jakarta gitu kan. Pergaulannya juga udah meluas gitu. Jadi mungkin beda ya. Kan aku dari Kalimantan mungkin beda, kalau teman-temanku di Kalimantan mungkin beda. Tapi kalau untuk yang aku nggak tahu kalau dari sudut pandang orang yang di Kalimantan yang masih di daerah. Tapi kalau untuk circleku yang di Jakarta ya udah biasa karena mereka juga banyak sih sebenarnya melakukan hal itu duluan daripada aku gitu. Dan mereka cuma paling oh ya bagus paling gitu ya, iya cakep ya mau dong gitu, paling gitu aja sih. Mereka juga pengen cuman tidak punya keberanian ya seperti aku. Kalau aku kan orangnya berani banget, set gitu kan, kayak oke, gue jalan, gue mau gitu. Kalau teman-temanku tuh kayak rata-rata masih kayak pada takut, mau tapi nanti dulu deh, masih takut. Orang kan untuk melawan rasa takut itu susah loh gitu. Makanya banyak yang pilih untuk thread lift dulu atau filler dulu gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga nggak salah juga sih. Nggak salah, itu juga bagus. Tapi kan beda kalau hasilnya beda. Dari hasil mungkin ya nggak jauh beda. Dan kalau surgery kan maybe bertahan lama, bertahun-tahun ya. Iya, tapi kalau estetik kan berulang, 6 bulan, 1 tahun harus diulang gitu. Kan berarti, dia treatment ya jatuhnya. Berarti kalau di circle-nya di sekitarnya Kak Timi tuh bedah plastik tuh udah nggak ini lagi, bukan yang tabu lagi gitu ya? Tabu kan. Cuman mereka kayak penasaran aja, kayak oh ternyata kayak gitu ya hasilnya. Oh pembekakannya seperti itu. Oh penyembuhannya seperti itu gitu. Itu aja sih yang mereka tanya. Cuman kalau untuk kaget, kok kamu enggak sih? Enggak ya. Enggak langsung judge gitu ya. Enggak ngejudge karena mereka udah biasa kan. Nah Kak Timi ini nyambung nih. Kan kadang-kadang masih ada yang kurang percaya diri, aduh takut mau operasi gitu. Nah
kira-kira ada nggak sih pasien yang datang terus tapi dia tiba-tiba kayak ngedown gitu Kak Timi, aduh jadi kurang percaya diri deh. Nah itu Kak Timi gimana sih cara nanganinnya? Banyak sih, banyak banyak yang merasa takut. Aku tuh biasanya gini, karena aku operasi ya, jadi aku paham ketakutan pasien. Aku perasaannya gimana ya? Aku tuh pada saat di WA sama dokter Yeni juga malamnya, Tim besok operasi jam sekian, kamu bawa ini, kamu puasa, itu aku langsung deg-degan ya. Hah, bener ya aku besok operasi gitu ya. Oh, berarti itu juga yang dirasain sama pasien. Mungkin pada saat dia konsul, pada saat mau hari H pasti mereka ada ketakutan. Dan itu biasanya aku bilang memang harus yakin dari awal konsul, memang harus yakin sama diri sendiri, yakin sama dokter, jadi akan merasa nyaman juga gitu. Kalau deg-degan mah wajar, biasa, benar, hal-hal wajar kalau deg-degan itu. Cuman kalau udah di ruang operasi ya udah ternyata biasa aja, nggak seserem yang dibayangkan. Mereka, aduh gimana ya gitu. Biasanya aku cuma bilang, Kak operasinya itu sama sekali biasa aja, deg-degan wajar, tapi di dalam rasanya ya biasa aja. Apalagi kalau bius tidur itu rasanya nyaman banget. Udah nggak berasa apa-apa, mungkin ya bangun-bangun udah kelar aja. Cuman harus siap dengan penyembuhannya. Justru penyembuhannya 2 minggu siap dengan bengkak, siap dengan biru. Misalnya bagian mata kan bisa biru, bengkak, tapi kalau bagian body biasanya cuma bengkak. Kalau hidung tuh jarang banget yang biru, biasanya cuma bengkak. Ya setiap surgery kan beda-beda ya, dan setiap orang beda-beda. Ya cuman harus siap penyembuhannya aja, bukan di ruang operasi. Ruang operasi mah wajar lah deg-degan itu. Tapi yang pasti nanti setelah semuanya berlalu kan happy ya dengan hasilnya gitu. Iya benar, justru kalau kita happy penyembuhannya juga cepet loh, nggak berasa. Oh tiba-tiba, karena kita happy aja, aku seneng, aku puas gitu. Tuh. Jadi kalian nggak perlu khawatir tuh, nanti juga akan dibantu juga nih sama beauty konsultan kita kalau misalnya tiba-tiba ada kekhawatiran di pertengahan jalan ya Kak Timi ya. Benar. Kak Timi, nah ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang membuat pasien tuh yakin atau pasien tuh ragu gitu dengan operasi plastik ini? Biasanya kalau keyakinan mereka itu karena memang sudah lama cari tahu dan pengen banget gitu, itu biasanya sudah yakin dan memang dia udah memahami apa yang dia mau lakukan gitu. Kalau ragu itu biasanya dia ragu dengan penyembuhannya, ragu sama jahitannya, misalnya kok tamitak. Skarnya gitu ya? Iya, kalau tamitak itu kan panjang ya, full tummy nih, dari ujung sini sampai ujung sini, ya kan dibuang tuh. Terus biasanya mereka ragu dengan jahitan itu bagaimana ya nanti scars, ya itu treatment aja gitu, kan bisa dengan laser, bisa dengan, kita ada dokter SPKK, dokter Anes, jadi itu nanti bisa dikasih krim buat home care di rumah sehari-hari dipakein setelah penyembuhan 1 bulan misalkan, 1 bulan. Terus kalau nggak mau jadi keloid kan ada krim kelokot namanya kan, itu bisa dipakein. Terus kalau bagian mata, kalau bagian wajah tuh jarang banget sih, biasanya ada scars, biasanya di bagian tubuh kalau untuk scars. Mata itu paling ujung, cuman itu bisa samar kok. Karena kita ada treatment estetiknya juga ya Kak Timi. Benar, sebenarnya tergantung setelah operasi itu, tergantung perawatan kita ya, dan harus rajin perawatan setelah operasi. Sebenarnya itu masalah operasi itu nggak kenapa-kenapa gitu loh. Setelah operasinya yang justru yang kenapa-kenapa. Agak-agak aduh nanti gimana ya gitu hasilnya. Jadi, aduh gimana ya Mbak, cara penyembuhannya lama nggak? Terus gimana ya nanti bekasnya ya? Takut sama bekasnya. Nah itu dia, makanya di plastik klinik kita juga ada estetik treatmentnya, ada dokter spesialis kulitnya ya, jadi nggak perlu takut nanti skarnya akan seperti apa gitu ya. Ada solusinya. Apa masalah kakak? Kita solusinya. Masalahmu? Solusinya di kita. Di Plastik Klinik. Ya. Nah, Kak Timi, itu adalah pertanyaan terakhir dari aku di Behind Beauty Podcast kali ini. Semoga teman-teman nih yang ada rasa-rasa penasarannya bisa terjawab di Behind Beauty Podcast kali ini ya. Atau kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar atau langsung DM Plastik Klinik. Atau yang mau ketemu Kak Timi bisa juga langsung DM Plastik Klinik ya Kak Timi ya. Boleh, Plastik Klinik ketemu aku. Tuh, langsung jadi bestie, langsung nyaman. Hati-hati ya jadi nyaman. Oke Kak Timi, makasih ya udah mau sharing nih. Padahal Kak Timi lagi sibuk banget loh hari ini nih. Pasiennya banyak yang konsul, aku juga hari ini ada pasien Alhamdulillah surgery. ya.
kalian harus buru-buru ngantri deh daripada nanti dapat ke belakang-belakang lagi makin lama ya nggak sih? Minggu-minggu ini full, minggu depan masih mungkin 2 minggu lagi baru bisa dapat. Tuh kan, mending dari sekarang DM Plasthetic Clinic. Oke, terima kasih ya Kak Timi. Terima kasih Nabila. Terima kasih juga buat teman-teman Behind Beauty yang udah nonton atau dengerin Behind Beauty Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.